Salam saudaraku yang dikasih Tuhan. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Nono dari Purwokerto. Oke. Selamat malam, jumpa lagi. Kiranya saudara dalam keadaan baik-baik saja. Dan saya percaya Tuhan mengasihi saudara dan sanggup memberkati hidup saudara. Sementara menunggu saudara-saudara kita yang lain, Salam Yuli, selamat malam. Shalom semuanya. Kiranya saudara dalam keadaan sehat-sehat saja dan baik-baik saja. Pertolongan dan perlindungan Tuhan menyertai hidup saudara. Amin, amin, haleluya, haleluya. Allah Raja, haleluya. Allah Raja, segalanya ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu.
dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari saudara sendiri nyanyikan ucapan ini. Katakan lebih dari segalanya. Dari segalanya ingin Kau Tuhan, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Tuhan, biarlah saat ini kami mau datang kepadamu. Biarlah apa yang menjadi kehendak-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu terbaik, rancangan-Mu sungguh luar biasa. Haleluya. Lebih dalam rumah-Mu, satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, menikmati dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Di bait satu hari, di pelataran-Mu, daripada 1000 tahun di tempatku. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, Kami ingin tetap berdiam di dalam hadirat-Mu. berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu
hari di pelataranmu, daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memujimu, Aku memujimu, aku menyembahmu. Allah yang hidup, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. dikatakan sekali lagi lebih baik satu hari di pelataran Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memujimu, aku menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu Tuhan. Menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya. Benar Tuhan, kami mau menikmati. Selamat malam Pak Victor. Sudah di rumah kah? Shalom. Saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini mari kita sama-sama berdoa untuk setiap pergumulan kita, untuk setiap kelemahan kita, untuk setiap rencana-rencana kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita dalam segala aspek kehidupan kita. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin kita bisa melakukan hal-hal yang biasa-biasa saja. Namun Tuhan mau saudara menerima sesuatu hal yang luar biasa, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu minta kekuatan Tuhan, minta hikmat Tuhan, biarlah dalam segala perkara Tuhan bekerja, Tuhan beracara. Amin. Haleluya, haleluya. Jika hari ini saudaraku yang dikasih Tuhan, kita merasa bahwa kita sungguh lelah, kita hari ini merasa bahwa hidup kita sedang dalam kondisi beban berat. Kalau hari ini kita merasa bahwa kita merasa khawatir dan takut, tapi percayalah bahwa Tuhan melihat saudara dan saya dalam setiap pergumulan kita. Tuhan tidak pernah tinggal diam, saudaraku. Bahkan Tuhan bekerja secara luar biasa melalui hidup kita. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Namun hari ini kita melihat bahwa tangan perbuatan Tuhan itu nyata dalam kehidupan. Tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada hal yang mustahil bagi orang yang percaya. Karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hidup kita oleh karena iman. Oleh sebab itu iman kita harus bekerja dengan baik. Iman kita harus bertumbuh. Iman kita harus berbuah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana cara iman kita itu bertumbuh, berbuah dan nampak dalam kehidupan kita dan dapat dinikmati oleh orang lain? Mau tidak mau, karena kuasa Roh Kudus, saudaraku, yang tanpa kuasa Roh Kudus kita akan mengalami kelelahan, akan mengalami burn out, kita akan mengalami yang namanya lemah letih lesu yang tidak berkesudahan. Tapi orang-orang yang mau mengandalkan Tuhan, ia diberikan kekuatan yang ekstra. Walaupun beban hidup kita berat, percayalah
Tuhan sedang menolong kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Percayalah saudaraku bahwa masih ada harapan bagi orang-orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Apapun yang menjadi kesusahannya, kesulitannya, beban beratnya, ketika kita mencari dan duduk diam di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan arahan dan bimbingan, petunjuk melalui kebenaran firman-Nya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya berdoa untuk saudaraku yang dikasih Tuhan, kiranya kiranya Tuhan menolong hidup saudara hari-hari ini. Kiranya Tuhan menjamah kesehatan saudara yang lemah, yang letih, yang sakit. Tuhan jamah, sembuhkan dan memberikan kekuatan. Yang sedang bergumul dalam hatinya, apa yang harus dikerjakan, kiranya Tuhan memberikan arahan dan bimbingan, petunjuk daripada Tuhan datang kepadamu. Dalam berkat nama Yesus, biarlah hari ini kami mendengar, membaca firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu memberikan kami kekuatan, pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus, saudara yang percaya bahwa firman Tuhan adalah pelita dalam kehidupan kita, kemana kita harus melangkah hari ini maupun hari besok. Yang percaya katakan amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saudaraku, saya ingin mengajak saudara membaca kitab Kejadian pasal ke-18 ya. Kejadian pasal yang ke-18 ya. Di situ Alkitab kita diberi judul Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Jadi Allah mengadakan kesepakatan, Allah memberikan sebuah janji kepada Abraham, seorang anak laki-laki darah dagingnya dari istrinya yang sah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pasal 18 Kejadian ayat 1. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 suka tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Ayat 8. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan.
Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sara istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sara istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sara mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sara telah tua dan lanjut umurnya, dan Sara telah mati haid. Jadi tertawalah Sara dalam hatinya, katanya, "Akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sara tertawa dan berkata, 'Sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua?' Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau." Pada waktu itulah Sara mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sara menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa." Sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Demikian pembacaan firman Tuhan kita hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau kita membaca bagian ini yang kedua kali Tuhan memberikan janjinya kepada Abraham bahwa ia akan mempunyai seorang anak laki-laki dari Sara istrinya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, pada bagian ini, ketika tahun depan aku akan datang kembali dan kamu akan melahirkan seorang, itu berumur 75 tahun Sara. Berarti pada waktu ini Sara sudah berumur 74 tahun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan dikatakan sudah layu, sudah mati haid. Ya. Ketika utusan Tuhan ini datang kepada Abraham dan Sara mendengar ucapan itu, ya. Di situ ada sesuatu hal yang biasa terjadi dalam kehidupan umat manusia, ya. Dalam realita yang terjadi demikian, sementara ada perkataan yang mengatakan bahwa kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki tahun depan. Padahal waktu itu sudah mati haid, layu, ya. Umurnya 74 tahun, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena waktu melahirkan itu umur 75 tahun. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini sudah menjadi hal yang wajar bagi dunia bahwa untuk berkata yang tidak sesuai dengan kita, bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu pasti tergenapi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Tapi kita melihat dulu kronologisnya, ya. Pada ayat 1 kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Sekali lagi, pada waktu itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham melalui utusannya, melalui malaikatnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, ini Tuhan menampakkan diri sebagai manusia, ya. Dikatakan di situ, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantih di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari pasih, waktu hari panas terik. Jadi pada waktu siang hari, ketika Abraham sedang duduk, ya, berangin-angin, ya, di depan pintu kemahnya, duduk di pintu kemahnya. Jadi apa yang terjadi ketika seorang laki-laki, seorang bapak, seorang pria di dalam panas, sehingga ketika duduk sambil merenungkan hidupnya, melihat keluar, ya, berpikir sejenak, merenung sejenak. Nah, disitulah perenungan terjadi. Malam hari ini sinyalnya kedip-kedip, saudaraku yang dikasihi Tuhan.
Ya. Tapi percayalah, firman Tuhan itu akan melaksanakan apa yang sudah Ia katakan. Firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali kepada Abraham, saudaraku, ketika ia mengangkat mukanya. Mungkin sedang kelelahan, ya. Mungkin sedang berpikir ulang tentang hidupnya, ya. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Ada 3 orang berdiri di depan mukanya, di depan Abraham, saudaraku, ya. Anggap aja biasanya orang kedatangan tamu yang tak diundang. Kedatangan orang yang melakukan perjalanan jauh. Tapi di sini Abraham punya, ya, respon yang bagus terhadap orang-orang yang datang kepadanya, ya. Apa yang dilakukan Abraham ketika ada orang-orang yang datang di depan pintu rumahnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di situ dikatakan, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kira lampaui hambamu. Artinya, silakan engkau berhenti sejenak atau mampir sejenak untuk melepas lelah. Dan di situ Abraham menawarkan minuman, menawarkan minum, dan menawarkan makan, saudaraku. Ya, biasa, ya. Sebagai seorang yang baik hati melihat orang dalam melakukan perjalanan berhenti di depan dia, menawarkan minuman, menawarkan makanan supaya mengobati jerih lelahnya, rasa hausnya, rasa laparnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, ternyata yang dilakukan Abraham itu tidak seperti biasanya. Abraham merasa bahwa tamu 3 orang itu adalah tamu yang spesial, walaupun di situ kemungkinan adalah bukan orang-orang yang ada di kampungnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, di sini Abraham memberikan minum kepada tamunya. Abraham mempersiapkan makanan untuk yang terbaik. Bukan hanya roti, tapi dipotonglah apa itu di situ? Lembu sapi, seekor anak lembu. Wah, coba bayangkan saudara, seekor anak lembu pun direlakan Abraham untuk menjamu ketiga tamunya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika mereka bercakap-cakap antara ketiga orang tamu ini, ketika malaikat utusan Tuhan ini kepada Abraham, ia berkata, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan kau, pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengar apa yang diucapkan oleh tamunya itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada waktu itu dikatakan, adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Kalau ini terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini, kita sedang buntu, kita sedang tidak bisa ngapa-ngapain, dan kita mendengar ada orang yang berkata kepada kita bahwa Tuhan menolongmu hari ini atau hari besok, mungkinkah kita bisa percaya? Ya. Sementara kita punya pergumulan yang sangat besar, sangat berat, yang harus diselesaikan. Tiba-tiba ada orang berkata, Tuhan akan menolong. Beranikah kita serta-merta percaya bahwa yes, saya percaya Tuhan akan menolong? Ya, kemungkinan saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang akan menganggap angin lalu, ya, pesan penting daripada Tuhan yang seperti ini. Ya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Ya, mustahil. Sudah mepet waktunya, ya.
Kalau yang sedang sakit sudah beberapa kali ke dokter dan minum obat dan juga tidak sembuh. Tapi tiba-tiba ada orang datang kepada kita, kamu besok sembuh. Bisakah kita percayakan hal ini? Ya, minum obat aja dari dokter yang mahal aja nggak sembuh, kita cuma dikasih tahu besok kamu akan sembuh. Ya. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, Abraham tidak memberi jawab sepatah kata pun. Tapi Sarah istrinya yang di belakangnya mendengar, ya. Di situ dikatakan bahwa jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Aneh gitu. Oh, saya sudah mati haid, ya. Saya sudah tua. Bagaimana mungkin saya bisa hamil? Nah, itu kebanyakan orang pasti akan melakukan hal yang sama, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, tapi di sini malaikat Tuhan ini tahu, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang ada di dalam hati Sarah. Sementara Sarah berkata, akan birahikah aku setelah aku sudah layu sedangkan tuanku sudah tua? Kalau kelahiran Iska, anak dari Sarah itu yang dijanjikan Tuhan, Sarah berumur 75 tahun, Abraham berumur 100 tahun, berarti ini umur 99 tahun plus, sementara Sarah umur 74 tahun, saudaraku. Kakek-kakek, ya, sama nenek-nenek. Ya, akan birahikah aku, ya, kata si Sarah, saudaraku, sambil ngikik-ngikik dalam hatinya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, adakah di antara kita bahwa ketika kita mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan dalam gereja kita masing-masing, bahwa Tuhan sanggup menolongmu, ya? Kebanyakan orang yang realistis akan berkata, ya bagaimana mungkin kalau kita nggak kerja Tuhan bisa menolong? Bagaimana mungkin kalau kita nggak minum obat kalau sakit kita bisa sembuh? Nah, mungkin yang akan muncul dalam pikiran sementara langsung adalah demikian, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi ketika kondisi tidak memungkinkan lagi untuk bisa melakukan hal yang lain kecuali mendengar apa kata firman Tuhan, ya. Sesungguhnya kamu, ya, istrimu Sarai akan melahirkan tahun depan seorang anak laki-laki, dan di situ, ya, hal yang paling memungkinkan adalah satu, mempercayai apa yang sudah dijanjikan Tuhan. Padahal ini hanya mengingatkan yang kedua kali, karena yang pertama kali sudah diperkatakan kepada Abram, ya. Dan yang memperkatakan itu adalah Allahnya Abraham, ya. Janjinya Allah kepada Abraham bahwa dari keturunannya, ya, bersama dengan Sarah istrinya akan memiliki jalur sampai kepada Mesias. Nah, saudaraku, harusnya ini yang kita pegang. Seperti halnya ketika firman Tuhan berkata bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi juga dari firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah, yang keluar dari firman Kristus itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan hari ini kita mendengar pelajaran penting, menarik, dan sungguh-sungguh disampaikan kepada umatnya melalui Alkitab, bahwa janji Tuhan itu ya dan pasti, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, di sini ketika malaikat itu, ketika orang tamu itu mengetahui isi hati Sarah, ia berkata, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu Tuhan di depan, tahun depan aku akan kembali mendapatkan, pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa. Kebiasaan manusia
suka menyangkali apa yang terjadi dalam kehidupannya. Ya. Ada ketika kita bertanya kepada orang yang sedang sakit, "Oh enggak, saya sedang sakit. Saya sehat-sehat saja." Ketika kita bertanya kepada orang, "Kau sedang dalam pergumulan masalah?" "Oh enggak, saya dalam kondisi baik-baik saja." Tidak berani berkata jujur, alih-alih bahwa ia punya iman yang besar, bahwa ia sudah melakukan firman Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi percayalah, kejujuran dalam hal ini kepada Tuhan membuka pintu mukjizat dalam kehidupan kita. Mukjizat itu terjadi, rancangan Tuhan itu tergenapi. Ketika kita mempercayai apa yang menjadi kata firman Tuhan, itu akan tergenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau hidupmu hari ini sedang mengalami jalan buntu, bacalah firman Tuhan. Bukalah Alkitabmu dan bacalah firman Tuhan. Jangan pilih-pilih, ya. Baca mulai dari permulaan, di mana Tuhan bisa berbicara melalui bacaan yang kita lakukan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi seringkali ada banyak orang Kristen memilih ayat-ayat tertentu untuk dibaca dan dibaca. Tapi tidak tahu sesungguhnya apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, pesan hari ini, jangan meremehkan kebenaran firman Tuhan. Kalau orang yang suka meremehkan kebenaran firman Tuhan, tidak mau mempercayai, bahkan mentertawakan ketika ada orang yang menyampaikan firman Tuhan dalam kehidupannya, maka itu akan membuat ia mengalami kerugian yang besar, saudaraku yang dikasih Tuhan. Orang yang tidak mau mempercayai firman Tuhan adalah orang-orang yang sedang merugi. Kenapa? Karena ia tidak akan mengalami kuasa Tuhan, tidak akan mengalami mukjizat Tuhan, tidak mengalami kasih setia Tuhan. Dia akan berjuang dengan kehidupannya sendiri, berjuang dengan kekuatannya sendiri, berjuang dengan pikirannya sendiri. Saudara. Akhirnya apa? Mengalami kekecewaan. Ya. Bukan mau mengesampingkan segala daya upaya. Tapi ketika engkau sudah melakukan daya upaya, serahkanlah segala sesuatu yang kau kerjakan itu kepada Tuhan. Maka di situ Tuhan akan bertindak. Ketika engkau menyerahkan segala pekerjaanmu, ketika engkau menyerahkan segala pergumulanmu, ketika engkau menyerahkan segala kelemahanmu, ketika engkau menyerahkan seisi rumahmu kepada Tuhan, itu artinya biarkan Tuhan mengambil alih kehidupanmu, pekerjaanmu, rumah tanggamu. Ya. Dan yang perlu kita lakukan adalah membenahi hidup. Berubah selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, jangan meremehkan firman Tuhan, karena orang yang meremehkan firman Tuhan adalah orang-orang yang rugi dalam hidupnya. Ya kan? Sekali lagi saudaraku, jangan seperti Sarah pada waktu itu, ya. Aku tidak tertawa sebab ia takut, ya. Ya. Takut mengakui, takut jujur, saudaraku. Sebenarnya kalau jujur, pengampunan segera terjadi. Ya. Tapi firman Tuhan berfirman, tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Tuhan Maha melihat isi hatimu, Tuhan melihat segala pergumulanmu. Percayalah, ketika Tuhan berfirman, taruh di dalam hatimu, simpan dalam hatimu, belajar mempercayai campur tangan Tuhan dalam hidupmu, maka mukjizat itu terjadi dalam kehidupan. Baik saudaraku yang dikasih Tuhan, sekali lagi untuk yang ketiga kalinya, jangan meremehkan firman Tuhan. Karena orang-orang yang meremehkan firman Tuhan adalah orang-orang yang rugi. Shalom saudaraku, saya mau berdoa untuk saudara siapapun saudara. Dalam berkat nama Yesus kiranya Tuhan meneguhkanmu. Kiranya Tuhan memberikan kau kekuatan yang baru. Karena firman Tuhan berkata, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan diberikan kekuatan yang baru. Dalam berkat nama Yesus, engkau yang sedang bergumul dengan sakit penyakit kelemahan tubuhmu,
Kiranya Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan jadikan kau sehat dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang bergumul dengan pekerjaanmu, Tuhan memberikan hikmat dan petunjuk dalam setiap jerih lelahmu, pekerjaanmu. Dalam nama Yesus, Tuhan menolongmu lebih daripada apapun, tidak seperti yang engkau pikirkan dan bayangkan. Pertolongan Tuhan nyata bagimu dalam nama Yesus. Kau yang sedang bergumul dengan pasanganmu, istrimu, suamimu, anak-anakmu, kiranya Tuhan menolong dan memulihkan rumah tanggamu dalam berkat nama Yesus. Kiranya berkat Tuhan diperintahkan kepadamu tiap-tiap hari, tiap pagi dalam nama Yesus. Dan berkat yang tidak lazim itu terkhusus untuk saudara yang mempercayai Tuhan lebih daripada apapun, diperintahkan mendatangi hidupmu, yang percaya bahwa mukjizat terjadi dalam hidupmu. Katakan amin, amin, amin. Satu hal lagi saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mau mengingatkan bahwa ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Taruhlah harapanmu dalam tangan Tuhan yang perkasa, yang percaya. Katakan amin, amin, haleluya. Salam semuanya, Tuhan memberkati saudara. Jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.